Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 akan melaksanakan wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Ulu Jami 06 Pagi, Bapak Dr. Randa Sumarna. Nah, di sini bersama saya Hilda Khairunisa. Saya Purya Stuti. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, sehat selalu ya Pak ya. Amin, amin. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Pak, karena kami boleh mewawancarai Bapak. Sebenarnya pada siang hari ini kami niatnya mau belajar dari Bapak yang sudah menjadi kepala sekolah selama berapa tahun Pak? 7 tahun. 7 tahun. Dengan rentang pengalaman yang lumayan panjang itu pasti ada banyak hal-hal yang dalam keseharian yang bisa kita ambil. Jadi dalam wawancara kali ini itulah yang ingin kita pelajari Pak, khususnya di sini dalam hal pengambilan keputusan. Kalau untuk pertama, bagaimana sih cara Bapak mengenali kasus-kasus yang mungkin terjadi keseharian di sekolah Pak? Kan kadang ada kasus-kasus yang kita menemui ada kasus yang berbau-bau dilema etika yang itu ternyata dua-duanya benar gitu, atau ternyata ada masalah yang harus kita kenali, ada yang benar dan ada yang salah. Nah, kalau dari Bapak, sesuai pengalaman Bapak, bagaimana cara Bapak mengenali atau mengidentifikasi kasus-kasus itu? Menurut saya sebagai kepala sekolah bahwa di dalam kelima etika itu kalau menurut hukum itu ada sesuatu yang satu benar, yang satu salah itu menurut hukum. Kalau menurut semuanya benar-benar atau semuanya benar, maka itu dikatakan kelima etika. Oke. Jadi dalam pengambilan keputusan tersebut ya Pak yang benar gitu ya, kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama nih Pak. Bagaimana cara pengambilan keputusan Bapak secara bijak nih Pak? Untuk mengambil keputusan seandainya semuanya benar, maka itu diambil mana yang lebih urgen dulu. Nah, kemudian bisa kita sampaikan kalau misalnya secara urgen itu kalau seandainya kalau ada masalah-masalah yang lebih ringan atau lebih penting itu didahulukan. Kemudian yang misalnya berat nanti akan kita sampaikan berikutnya dengan jadwal atau disebutkan dengan program. Berarti tergantung tadi Pak ya, Tergantung. skala prioritas sama kadar kasus itu berat atau ringan ya. gitu ya Pak. Terus kira-kira kalau misalnya menghadapi kasus-kasus yang ada di sekolah, Bapak punya kayak SOP atau pakem nggak Pak dalam memecahkan masalahnya itu? Ya, tentunya ada yang pakem juga. Masalahnya misalnya kita sebagai pimpinan, kemudian ada dewan guru atau guru yang lebih tua, tentunya kita di dalam membimbing atau membina itu kan kita kurang enak, maksudnya karena dia merasa lebih tua. Tentunya kita ya membimbing dengan dewan guru yang lebih tua, kita ya mengikuti aturan yang ada di sekolah kita ini. Nah, kemudian ada lagi seandainya ada guru misalnya sedang sakit atau apa, nah itu menurut saya kan termasuk masalah. Nah, karena itu perlu kita beri kita ajak musyawarah, kita panggil, kemudian nanti kita kasih pengertian bagaimana supaya nanti bapak ibu yang misalnya yang kurang sehat itu bisa mengajar dengan efektif. Berarti nggak saklek juga harus sesuai peraturan ya Pak ya? Kalau di bahasa Jermannya ngono yo ngono tapi yo ojo ngono gitu ya Pak. Iya, maksudnya ya mana yang harus kita tindak lanjuti agar si siswa itu tidak ada masalah, anak tetap belajar dengan efektif. Tetap berpusat pada murid apapun keputusan yang diambil ya Pak. Jadi dari langkah-langkah tersebut nih Pak, kan kayaknya sudah mantap banget nih langkah-langkahnya ya. Pasti ada hal efektif apa nih Pak? Hal efektif apa dalam pengambilan keputusan Bapak ini yang lebih menantang, lebih
Maksudnya keputusan yang Mungkin efektif. ya langkah-langkah taktis Langkah-langkah yang biasa Bapak langkah-langkah pakai yang kalau paling mengambil keputusan. langkah-langkah efektifnya dalam mengambil keputusan. Nah, langkah-langkahnya kita eh, mengambil dengan musyawarah. Nah, diadakan dengan musyawarah agar nanti di dalam masalah-masalah itu mana kita ambil yang terbaik. Nah, yang terbaik itu maksudnya yang terbaik dan yang kita bisa eh, kegiatan atau masalah yang ada di sekolah itu bisa berjalan dengan baik, maka tentunya kita mengadakan musyawarah kepada dewan guru maupun kepada karyawan yang ada di lingkungan sekolah Oke, jadi SD Ulu Jamil 6. jadi langkah-langkahnya itu dengan musyawarah secara Mhm, bersama gitu mhm. untuk keputusan yang terbaik ya Pak ya, yang Iya, dapat yang diterima sama ya, warga agar masyarakat sekolah. diterima oleh semua warga yang ada di Sekolah. sekolah itu. Hmm, Tadi kalau Bapak cerita kan kayak misalnya kadang kita mau ambil keputusan, cuma kadang suka ada tantangannya. Tadi Bapak bilang ada guru yang misalnya dia lebih tua, atau Mhm, ada guru yang misalnya dia sakit mhm, kronis, dan mhm, kalau sesuai peraturan guru ini harus ngajar misalnya sekian jam, kayaknya nggak mungkin karena sakitnya mhm, kronis. Itu kan tantangan juga ya Pak ya. mhm. Gimana caranya kita memutuskan masalah eh, di dalamnya ada dilema etika. Nah, kalau Bapak sendiri dengan tantangan yang kayak gitu, kira-kira bagaimana Bapak menghadapi tantangan yang dilema etika kayak gitu, Pak? Nah, kalau tadi yang misalnya ada yang lebih tua, kemudian ada yang sakit, nah tentunya kita eh, kebijakan dengan aturan yang ada. Jadi kita karena saya sebagai pimpinan di SD Ulu Jami 06, maka kita mengambil keputusan ya sesuai dengan aturan. Kita eh, walaupun dewan guru itu yang lebih tua, maka kita tetap mengikuti apa kebijakan pimpinan. Kemudian seperti contohnya tadi ada yang guru yang kurang sehat. Nah, kemudian kita beri nasihat, kemudian ya nanti sementara kalau memang dia itu sakitnya agak kronis, tentunya ada yang perlu mengganti guru yang lain-lain. Yang lain itu bisa kita mengganti, terutama yang guru piket pada waktu hari itu. Gitu. Berarti memang perlu ada kayak komunikasi dua arah gitu ya, Komunikasi Pak dua ya. arah, ya. Dan kayak menggali permasalahannya juga supaya ketika merumuskan Jadi tetap keputusan. sekolah itu belajar dengan efektif. Jadi walaupun guru ada yang sakit atau yang misalnya kurang sehat, nah itu tetap siswa tetap belajar. Oke, oke. Jadi dalam kasus yang ada nih Pak, tadi kan guru kurang sehat ya Pak ya. Mm-mm, Berarti kan di situ harus ada penyelesaian kasus ya Pak ya. mm-mm. Penyelesaian kasus yang dilema banget seperti ini. Kira-kira seperti itu dapat diselesaikan hari itu juga atau Bapak akan membuat sebuah planning, jadwal tertentu untuk penyelesaiannya Iya. gitu. Nah itu tergantung permasalahannya. Kalau permasalahannya ringan, itu bisa langsung kita atasi. Kemudian kalau yang permasalahannya agak berat, nah itu nanti kita jadwalkan, kita programkan hari apa, nanti kita panggil. Nah kalau kita panggil itu masih ada kita kurang puas, nah tentunya kita akan musyawarah kepada dewan-dewan guru. Jadi tergantung dengan permasalahannya. Kalau Ya tergantung. misalkan ringan, Nah, katakan ringan ringan, nanti langsung kita langsung permasalahan langsung kita selesaikan. selesaikan. Kalau misalkan wah masalahnya ini terlalu berat nih, Nah, Bapak akan membuat sebuah jadwal tertentu ya Nah, Pak ya? membuat jadwal kapan ketemunya nanti Kapan gitu. ketemunya Nanti dengan Dewan kita Guru? dengan dewan guru kita musyawarahkan, diambil mufakat yang terbaik. Nah, Oke, mufakat yang terbaik sehingga untuk kebaikan sekolah juga ya kebaikan Pak ya? sekolah, iya iya. Terus kalau misalnya Bapak menghadapi kayak tadi kan ada kasus yang ringan, ada kasus yang berat. Nah, kalau misalnya ada kasus yang berat ini, kira-kira Bapak punya seseorang kah atau beberapa pihak, atau Bapak punya faktor-faktor tertentu yang itu bisa membantu Bapak untuk membuat keputusan? Jadi seandainya kalau misalnya yang ringan, kalau masih bisa kita atasi ya kita atasi sendiri. Tapi kalau yang berat, tentunya kan kita mengadakan musyawarah. Kemudian kalau memang sebelum musyawarah kita kan punya wakil. Nah untuk wakil itu untuk membantu kita
kita ajak musyawarah agar nanti masalah yang berat itu kita musyawarahkan. Dan kalau dengan misalnya guru senior, nah itu tidak bisa, nah maka dengan musyawarah guru bersama-sama kita ambil keputusan. Jadi awalnya itu dengan guru senior dulu kita ajak musyawarah bagaimana permasalahan yang sangat berat ini bisa kita atasi. Seandainya nggak kita atasi ya nanti musyawarah. Jika keputusannya belum deal gitu Pak, apa ada planning ke depannya lagi, jadwal-jadwal tertentunya lagi Pak? Nah itu kalau misalnya Ya kan kadang kita udah musyawarah, tapi ternyata masih ke pending gitu. ya, Apa harus terus-terus? ya kita jadwalkan agar masalah itu masalahnya akan selesai, Selesaikan. diselesaikan. Sampai misalnya musyawarah hari ini tidak bisa, ya besok dilanjutkan lagi. Tentunya kita jadwalkan Sampai mufakat ya Pak sampai ya? mufakat untuk kita semua, terutama di lingkungan sekolah kita ini. Oke. Jadi dari yang sudah Bapak paparkan ya, banyak kasus tadi ya Pak ya, sudah. Nah, dari hal-hal tersebut Pak, pelajaran apa sih yang Bapak petik dari kasus-kasus Bapak itu? Untuk yang Jadi pelajari pengalaman-pengalaman dapat kita ambil gitu Pak. kita ambil sebagai pimpinan sekolah. Nah, kita ambil terutama diambil yang terbaik. Yang terbaik itu merupakan musyawarah, kemudian masalah-masalah yang tadinya tidak bisa kita selesaikan, ya kita selesaikan dengan baik dan agar sekolah itu tetap berjalan dengan baik dan efektif, terutama jangan sampai ada masalah-masalah berikutnya. Nah, gitu. Jadi intinya dengan kolaboratif Kolaboratif, bersama dengan rekan-rekan yang ya, lain ya Pak ya. kita sama teman-teman, karena teman kita guru-guru itu kan sama dengan teman kita juga Iya, semua. betul. Jadi kita di dalam mengambil keputusan kita sama-sama musyawarah, kita walaupun itu guru maupun kepala sekolah maupun wakil, kita sama-sama mengambil keputusan dengan mufakat. Ya, hebat banget ya Bu Puri ya. Iya. Jadi dengan kolaborasi mengambil sebuah keputusan karena untuk bersama ya Pak, insya Iya, Allah terbaik ya bersama. Pak ya. Iya, terbaik. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Pak, kalau di setiap masalah kadang ketika kita mengambil keputusan ini sudah melalui musyawarah, sudah berdasarkan peraturan dan kadang mempertimbangkan faktor-faktor lain, dan keputusan ini untuk banyak orang. Kalau misalnya ketika kita sudah memutuskan tapi ternyata ada orang yang kontra, itu bagaimana Pak cara Bapak menghadapi orang-orang yang kontra? Jadi walaupun masalah atau musyawarah udah kita sepakat, tapi masih ada yang kontra. Nah, tentunya yang kontra itu kita panggil. Nah, kita panggil, kita musyawarahkan apa alasannya dia kontra, alasannya apa. Nah, kita kasih nasihat-nasihat yang tujuannya bahwa untuk masalah-masalah itu agar cepat selesai. Jadi gitu, seperti yang pasti ada kan beberapa ini kok nggak setuju, alasannya apa. Nah, tentunya kita panggil, maksudnya kita ajak panggil, kita berdua, nah kita musyawarah apa masalahnya, kok tidak setuju dan sebagainya. Intinya komunikasi ya Pak. Komunikasi. Karena Nah, kita kadang kalau ada kontrak gitu biasanya permasalahannya adanya di komunikasi. Iya. Karena memang sulit banget ya dalam pengambilan keputusan ini ya Pak ya. Iya. Apalagi bertemu dengan yang kontra. Kalau yang pro oke dengan Yang satu pro visi. aman, tapi kalau yang kontra ini. ya. Iya. Jadi yang kontra pasti harus kita selesaikan juga. Iya, benar. Nah, itu karena kita sebagai pimpinan harus jangan sampai ada yang pro dan kontra, harus kesepakatan bersama. Itulah gunanya kolaborasi untuk musyawarah bersama secara mufakat ya Pak ya. Iya. Insya Allah banget. Amin. Wawancara kita hari ini kayak keren banget ya. Jadi bisa kita simpulkan ya Bu Hilda ya. Jadi kalau dalam institusi sekolah itu apapun keputusan yang diambil, intinya kita ada 3 unsur yang harus kita lengkapi. Yang pertama, keputusan itu berpihak pada murid. Yang kedua, di dalamnya terdapat nilai kebajikan. Yang ketiga, harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Iya.
Kalau kita baru bisa secara teori Pak, tapi kan Kalau kalau Bapak udah ya, pengalaman 7 tahun tuh kayak 7 langsung tahun, real gitu. yang jelas saya guru itu udah 32 tahun. Berarti saya pengalaman guru itu udah 30 tahun dari tahun 85. seusia saya itu. Ya udah. 8 Jadi selama ini udah 38 tahun mengabdi sebagai guru. Masya Allah, Ya. sehat selalu Bapak. Pengalaman itu Ya yang bisa kita pengalaman. raih. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian yang masih muda-muda bisa melanjutkan yang cita-citanya mudah-mudahan tercapai. Itu nanti. Amin. Mudah-mudahan akan yang menggantikan kita ini siapa lagi kalau tidak ibu-ibu ini nanti. Insya Allah Bapak. Ya Bapak, terima kasih Ya, sangat sama-sama. ini untuk wawancara hari ini benar-benar memberikan pengalaman baru untuk kami untuk belajar lebih dari Bapak. Ya. Amin amin. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Dr. Andes Sumarna. Untuk wawancara kita pada hari ini, alhamdulillah telah berjalan dengan lancar. Maka dari itu kami akan akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 dengan saya Hilda Khairunisa dan Saya Puri Astuti. hari ini kami akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SDN Bintaro 03 Pagi. Baik, selamat siang Bu Fatmi. Selamat siang Bu Puri. Iya, sebelumnya terima kasih sudah diberikan waktu buat kami untuk wawancara. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama terima kasih silaturahminya ini ya. Mudah-mudahan saya bisa jawab dengan baik. Kita Bukan bawa ujian, Bu. kita Iya. bawa santai ya Bu ya. Iya. Baik, kedatangan kita berdua ke sini Bu, niat mau belajar sama Ibu. Bu Fatmi ini kan kepala sekolah yang sudah berpengalaman, jadi dari Ibu yang sudah praktek langsung memimpin sekolah, di sini kami bisa belajar bagaimana sih caranya mengambil keputusan. Pasti karena kan sebagai kepala sekolah itu kan decision maker ya Bu ya, Iya. keputusan itu ada di tangan kepala. Dan di sini kita mau belajar caranya Ibu mengambil keputusan dalam masalah apapun yang terjadi di sekolah. Ibu, kira-kira setiap kali ada masalah, bagaimana sih Bu cara Ibu mengidentifikasi atau mengenali masalah? Apakah ini masalahnya hubungannya dengan dilema etika yang hubungannya tuh masalahnya tuh antara benar dengan yang benar atau yang hubungannya dengan rujukan moral, itu bisa benar bisa salah. Mengenali masalahnya itu gimana? Sepertinya kalau kayak gitu memang juga di mana-mana ada ya masalah seperti itu ya. Ya pertama saya mengidentifikasi dulu gitu. Kemudian kami panggillah yang bermasalah itu, dikumpulkan masalahnya dengan siapa, kemudian dicari permasalahannya, identifikasinya. Apakah laporan itu benar atau salah, benar atau tidak. Jadi kita tidak bisa langsung menerima laporan dari orang gitu kan. Jadi kita selidiki dulu, kita cari masalahnya apa, terus diidentifikasi, dicatat, kemudian dipilih-pilih benar salahnya gitu. Jadi saya juga nggak bisa ambil keputusan sendiri, harus melibatkan beberapa orang untuk mengambil keputusan antara itu dilema etika atau misalnya ada dua masalah yang sama misalnya tapi harus dipilih salah satu seperti apa cara mensikapinya, yaitu saya harus musyawarah dengan teman yang terlibat, kemudian dengan anak yang kena kasus atau teman guru yang ada kasus ketika menjalankan tugas di sekolah ini gitu. Jadi saya kerjasama dengan yang lain. Jadi bukan hal sendiri, tapi kan di sini juga ada wakil kepala sekolah gitu ya. Kemudian ada guru BP kecil-kecilan. Kalau di SD kan BP itu kan setiap guru jadi BP ya. Gitu Bu Puri. Jadi nggak serta merta mentang-mentang kepala sekolah saya langsung ambil keputusan, nggak. Jadi saya selidiki dulu, saya identifikasi dulu gitu. Oke, berarti untuk mengidentifikasi masalah ini Ibu
nggak bisa menelan bulat-bulat langsung Iya, beritanya, tapi juga harus dikumpulin dulu dikumpul fakta-faktanya gitu ya Bu ya, fakta-faktanya, dengan betul. beberapa orang. Iya. Oke, jadi dari pengambilan keputusan sudah Ibu lakukan tersebut ya Bu ya. Mm-mm. Di situ kan pasti ada nilai-nilai kebajikannya gitu ya Bu ya. Iya. Iya. Nah, untuk kasus di mana yang sudah Ibu alami tersebut, benar apa salahnya, sama-sama mengandung nilai kebajikan apa sih Bu kira-kira? Iya, nilai kebajikannya ya kita kan di sekolah ya. Banyak kebajikan-kebajikan yang ada di sini gitu ya. Nilai kebajikannya ya ada yang baik, yang sesuai moral ya. Kalau di Iya. sekolah itu kan ada lima S ya. Senyum, sapa, salam, sopan santun. Iya. Itu kan harus diterapkan gitu kan. Jadi ya kita harus menerapkan kebajikan yang kebajikan yang sesuai dengan moral siswa yang ada di sekolah sini. Atau kalau misalnya itu terjadi pada guru ya, misalnya kan guru itu punya punya ini ya apa namanya kode etik guru Iya. gitu kan gitu ya. Kebajikannya yang ada di kode etik guru gitu. Jadi menyesuaikan dengan Menyesuaikan lingkungan dengan sekitar ya Bu lingkungan ya. sekitar. Betul Bu Hilda, seperti itu. Terus kalau misalnya Bu, Ibu dihadapkan pada kasus yang dimana Ibu harus memilih, sementara dua-duanya sama-sama benar. Nah, Sama-sama Ibu berat. kira-kira punya SOP atau pakem gitu Bu? Nah, kalau seperti itu saya harus mengacu kepada SOP yang ada di sekolah. Jadi kan pemerintah juga punya aturan ya, punya aturan. Ya aturan pemerintah SOP sekolah, kemudian aturan dari pemerintah dipadukan gitu. Jadi bukan hanya SOP sekolah saja, tapi SOP sekolah kan biasanya juga mengacu pada aturan yang berjalan ya gitu ya. Jadi gitu. Jadi nggak serta merta bikin aturan sendiri. Enggak. Jadi mengacu. Kadang-kadang juga kita cari pertimbangan kepada teman yang lain gitu. Gitu Bu Duri. Berarti di antara 3 base pengambilan keputusan kan ada berbasis rules, peraturan, terus berbasis hasil akhir, satunya lagi ada berbasis kepedulian. Berarti dalam hal ini Ibu lebih condong ke yang berbasis peraturan ya Bu? Iya, ya karena kalau peraturan kita lebih aman. Jadi dari hal-hal tersebut nih Bu, menurut Ibu yang merupakan yang paling efektif, keputusan yang paling efektif. Keputusan yang paling efektif, keputusan yang dibuat secara bareng bersama terus terbaru gitu. Jadi kita juga mengacu pada aturan yang ada yang sekarang gitu. Saat-saat terjadi masalah itu kita ambil keputusan mengacu pada yang aturan yang ada yang berlaku. Menyesuaikan aturan yang berlaku walaupun itu kasus-kasus yang dilema ya Bu ya. Iya. Suka tantangannya kira-kira apa Bu kalau misalnya Ibu dihadapkan sama masalah yang dua-duanya sama-sama benar, misalnya Ibu kadang pengambilan keputusan itu kita terbentur sama peraturan juga, sementara di sisi lain kita kan kadang punya hati nurani ya Bu. Nah itu betul, itu gimana Bu? Kadang-kadang ya juga kita kasihan ya, misalnya guru ngajar terus anaknya sedang sakit ya, sedangkan guru itu harus patuh pada aturan yang ada guru tidak boleh izin misalnya harus mendahulukan pekerjaan di sekolah gitu kan, jadi masuk dulu baru ngurusin anak gitu kan, kepentingan umum dulu baru pribadi gitu kan. Ya, sebenarnya juga kita suka nggak tega Bu Puri, beneran tuh kalau ada kayak gitu kasus gitu ya tetap aja kita ke moral lah gitu, moral. Jadi agak melanggar sedikit peraturan pemerintah karena kita terbentur pada moral tadi. Jadi kasihan gitu loh, kita kan juga punya hati gitu loh, punya hati. Jadi kita memperhatikan itu gitu. Jadi nggak saklek banget, harus semua ini nggak boleh nanti gitu kan. Jadi ya kita kasihlah kelonggaran gitu. Misalnya anak melanggar aturan juga kita lihat dulu gitu kan. Ya dia misalnya ada ada masalah. Terus sama-sama berat ya, kita ini aturan sekolah, tapi dia orang miskin, yang anak yatim, yang harus dibantu. Tapi si anak ini melanggar aturan sekolah banget. Ya kita juga nggak tega gitu kan. Jadi harus kita
tetap imbangi ya, Bu, ya. kita melihat moral Bu Puri. Oke. Iya, Berarti nggak harus Nggak- saklek, harus nggak harus saklek sepenuhnya Hmm, dengan peraturan yang ada, tapi kita harus mempertimbangkan juga moral oke. gitu. Berarti emang Ada hati lah gitu ya ya. gabungan Ada hati. antara peraturan tapi ibu juga berbasis kepedulian ya Bu ya. Betul Bu Puri, seperti itu. Jadi harus balance ya, Bu ya. Harus Iya. balance. Jadi dalam penyelesaiannya nih, Bu, jika dari kasus tersebut Mm-mm. penyelesaiannya apakah langsung diselesaikan hari itu juga atau ada prosedur dengan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Misalnya harus rapat dulu. Iya. Kalau masalahnya ringan, secepatnya kita selesaikan hari itu juga. Tapi kalau masalahnya agak berat, ya kita harus musyawarah dulu. Kemudian nanti kita panggil, kalau itu kasusnya orang murid ya, panggil orang tua gitu kan. Tuh, terus biasanya kan ada kasus orang tuanya kerja dulu, nggak bisa sehari Iya. langsung datang Jadi harus gitu kan. dijadwalkan ya, Bu ya. Ya minimal gurunya, orang tua, orang terdekat gitu kan. Ya ada jadwal. Itu kalau seandainya berat ya. Tapi kalau ringan ya harus hari itu segera, karena kalau enggak nanti takutnya keburu lupa, Iya. ada masalah lagi. Iya. Iya, Malah iya. numpuk masalah Jadi jadi. berkaitan dengan permasalahannya ringan atau berat nih ya, Bu ya. Kalau masalahnya ringan segera. Segera. Kalau masalahnya berat perlu jadwal. Kapan kita musyawarah dengan gurunya, kapan ketemu dengan orang tua, terus kapan kita musyawarah ketemu bareng antara murid, guru, orang tua gitu kan. Iya. Gitu. Seperti itu. Terus kira-kira kalau dalam pengambilan keputusan Ibu, Ibu punya ini nggak Bu, apa ada nggak faktor-faktor yang buat Ibu itu, menurut Ibu itu mempermudah untuk pengambilan keputusan? Itu apa kira-kira? Faktor untuk mempermudah pengambilan keputusan. Mungkin Musyawarah. yang mempermudah ini. Ya, musyawarah dengan guru. Kemudian sesuai dengan hasil pengalaman latihan saya kami terapkan gitu ya. Kemudian mengikuti aturan yang ada. Kemudian maksudnya kalau sekolah sudah menerapkan SOP ya, ikutilah keputusannya sesuai dengan SOP sekolah gitu. Kalau itu ada undang-undang misalnya, kalau biasanya kan kalau masalah-masalah berat, masalah bullying misalnya gitu, kita juga harus menyiapkan edaran tentang surat SE bullying itu kan ada yang dari KPAI, ada yang dari dinas, itu ada kita padukan gitu. Oke, berarti musyawarah sama berpatokan sama aturan juga ya Bu? Iya. Oke. Jadi dari semua hal-hal yang sudah Ibu ceritakan, jadi untuk pembelajaran di diri Ibu sendiri nih Bu, kira-kira hal menarik apa nih Bu yang bisa kita ambil dalam dilema etika yang sudah dialami? Buat pelajaran Buat kita. pelajaran kita Hal ini. yang menarik itu kadang-kadang kalau kita punya ini ya, temen gitu ya, temen ada mau izin gitu ya, padahal dia harus mengerjakan tugas juga di sekolah, padahal sama-sama ini berat ya, berat ya, yang satu berat, yang satu juga ya, ini yang mau izin untuk kepentingan sekolah juga, Iya. yang satu di sekolah juga harus menjalankan tugas sekolah. Nih, ini pengalaman nih Bu Puri. Jadi ya kita tetap harus memberikan izin, tapi menjalankan tugas dulu di sekolah. Kadang-kadang ya sudah, tanggung jawab ibu dilimpahkan kepada orang lain gitu. Jadi kita ya sebenarnya pengalaman banyak Bu Puri, tidak itu saja ya. Jadi iya, tentang dilema etika itu. Karena kan banyak ya kasus Banyak hal. dilema etika itu, banyak hal. Pengalamannya sebenarnya banyak. Siswa ada, tentang guru ada, tentang sama-sama kepala sekolah ada. Dilema semua ya Bu ya? Dilema semua. Karena kan iya, kita kan harus apa ya, kerja itu kita menurut aturan dan juga terikat kepada moral gitu kan. Aturan dinas kita tuh kan, kita dinas juga diatur gitu kan. Terus yang itu juga harus ngikuti apa ya, maksudnya iya sih kita nggak punya hati gitu Iya, kan gitu. manusiawi itu. Manusiawi. Tetap kayak misalnya gini nih, grup CGP nih, banyak tugas kan nih, banyak tugas kan. Alhamdulillah Bu. Iya, terus di luar tugas ini, tugas mandiri pribadi harus mengerjakan, menyelesaikan Administrasi. KBM di sekolah, administrasi, ngajar gitu kan. Iya. Ya, jadi
tapi ya itu pengalaman saya gitu, sama-sama berat. Ini mau ngizinin berat, tapi ini nggak diizinin juga tugas negara berat, sama-sama berat ya. Ya udahlah, bagi adil, gurunya kasih tahu harus ngasih tugasnya dititipin ke temennya dulu, atau kepala sekolah memberikan tugas kepada yang lain sehingga ini bisa menjalankan tugas di luar sekolah gitu kan. Banyak sebenarnya Bu Putri, kalau dicatat harus Jadi cerita banyak banget hal yang dapat kita Nah, petik bersama ya Bu ya dari permasalahan-permasalahan. jadi kita ya intinya kita harus adil lah, harus bijak, harus adil, harus bijaksana untuk pengambilan keputusan. Atau Ibu pernah nggak mengalami misalnya gini Bu, ada suatu permasalahan yang Ibu nih baru musyawarah sama guru-guru, tapi sering kadang belum diputuskan, sudah ada kontrak nih Bu. Gimana Bu kalau misalnya Ibu dalam pengambilan keputusan nih menghadapi yang pro kontra tuh gimana? Diambil suara terbanyak aja, dibikin ini juga apa ya maksudnya pilihan, kamu pilih yang mana, kamu pilih yang mana, kita ambil nih yang satu dengan yang lainnya, mana lebih banyak baiknya, yang lebih banyak baiknya yuk kita pakai. Kalau ini banyak merugikan, kan pasti semua kebijakan itu ada pro ada kontra, pasti ada kelebihan ada kekurangan. Nah di antara dua ini diambil yang banyak kelebihannya gitu. Nah nanti kita tunjukkan ke teman-teman, yuk kita lihat, kita paparkan nih, mana nih kita ini, yang ini seperti ini kelebihannya, yang ini kelebihannya segini, yang ini kekurangannya segini, yang ini kekurangannya segini. Jadi ayo kita mana yang kita pakai gitu aja. Jadi nggak saklek-saklek kita harus ngikut yang ini, ngikut salah satu kepala sekolah, enggak. Bareng-bareng kita pecahkan bersama, kita ambil baiknya berapa yang ini, yang B baiknya berapa, yang A kekurangannya berapa, yang B kekurangannya berapa. Yuk kita putuskan, setelah kita lihat ini mana yang harus kita pakai gitu. Jadi kan nanti kan jadi mereka yang kontra kan sadar gitu, jadi nggak, istilahnya aturan yang kita buat itu akan berjalan dengan baik. Jadi mereka yang tadinya kontra jadi ikutan menjadi pro gitu. Jadi berpacu pada peraturan juga ya Bu ya. Nah, iya itu. Balik lagi ke peraturan dengan kolaborasi bersama. Maka Kolaborasi betul. Harus jadi kolaborasi. keputusannya itu benar-benar dapat diterima sama semua pihak gitu ya Bu ya. Jadi nggak saklek kalau kepala sekolah. Iya. Kalau kayak gitu kan itu zaman Belanda, diktator. Kalau sekarang kan kita harus Demokrasi ya Bu ya. Demokrasi betul. Baik Ibu, terima kasih untuk wawancaranya hari ini. Jadi sama-sama. alhamdulillah dari sharing yang Banyak kita banget pelajarannya. dari wawancara hari ini kita sharing bareng, banyak banget yang dapat kita petik kebaikan dari Ibu. Ya, terima kasih banyak. Sebenarnya saya banyak kurangnya, tapi ini karena dipacu oleh guru-guru yang pintar, jadi insya Allah jadi saya kebawa arus pinter. Masya Allah. Paling nggak ada satu yang nggak bisa dikalahkan sama kita Bu. Apa itu? Ibu punya pengalaman. Iya, bener. Pengalaman itu Karena yang udah selalu tua, berharga. pengalamannya lebih banyak. Betul. Mudah-mudahan sukses Amin. semuanya. Makasih ya Ibu ya untuk Sama-sama, waktunya ya. dan semoga Ibu selalu diberikan kesehatan. Amin dan ya rabbal rezeki alamin. amin. Sukses juga untuk berdua Iya. dan teman-teman yang lain. Salam yang lain. Iya Ibu. Terima Terima kasih. kasih. Baik, hari ini kita telah melakukan wawancara kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Bintaro 03 Pagi. Kepada Ibu Supatmi, kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Bu Kami Ida. akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Khairunisa, CGP Angkatan 7. Jadi di sini saya sekarang ada di SD Islam Al-Hikmah, Jakarta Selatan. Di sebelah saya ada Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Purwati. Selamat siang Ibu. Siang Bu Hilda. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat selalu ya Bu ya. Amin. Alhamdulillah. Lagi ada kesibukan apa nih Bu? Ya biasa sedang ada kegiatan
alhamdulillah sudah hari keempat. Oh, gitu. Jadi lumayan sibuk ya Bu ya hari ini ya. Ya, Saya mohon izin ya Bu ya. Silakan, Ya, silakan. jadi hari ini saya akan mewawancarai Ibu tentang bagaimana cara pengambilan keputusan nih yang dilema. Ya, Ibu kan sudah berpengalaman ya jadi kepala sekolah ini. Jadi saya juga mau belajar nih dari Ibu. Mohon izin ya Bu ya. Ya, silakan. Ya, jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Mohon dijawab ya Bu ya. Ya, sesuai dengan sepengetahuan saya aja ya, Iya, Bu. nggak apa-apa Ibu. Kita sama-sama belajar ya Bu ya. Ya. Oke Bu, jadi yang pertama kali ini Bu, bagaimana nih Bu cara Ibu mengidentifikasi sebuah kasus-kasus yang dianggap kasus itu adalah dilema etika Mm-mm. seperti itu dan bujukan moral Bu? Untuk mengidentifikasinya gitu ya. Iya. Pertama-tama sih saya harus betul-betul tahu kasusnya apa, siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian apa saja nih nanti efeknya ke depannya terhadap ya sekolah, kemudian siswa, kemudian guru, gitu. Jadi yang kita ketahui bersama ya Bu ya, kayak misalnya Mm-mm. dilema etika itu kan ada sebuah kasus atau permasalahan yang Mm-mm. bisa kita anggap ini benar dan benar ya Bu ya. Iya, Ya, terus kalau misalnya kita katakan bujukan moral itu seperti benar dan yang salah ya Bu ya. iya. Oke. Nah, di sini Bu, bagaimana nih cara Ibu menjalankan dalam mengambil sebuah keputusan jika kasus yang Ibu alami itu adalah sebuah keputusan masalah benar dan benar nih Bu, secara bijak Bu. Jadi dua belah kubu itu Iya. dalam posisi benar dan benar Iya, gitu ya. betul. Cara mengambil keputusannya bagaimana? Iya. Yang pasti sih karena memang sudah diidentifikasi benar dan benar, kita harus menitik beratkan fokus penyelesaian masalahnya itu kemana gitu. Apa sih tujuan penyelesaiannya itu? Jadi kita fokusnya ke situ supaya kita bisa apa ya menyelesaikannya terarah gitu. Nah, jadi berdasarkan permasalahan yang Ibu alami nih ya, Mm-mm. harus kita kategorikan permasalahannya itu ringan, sedang, atau berat ya Bu ya? Iya, misalnya kalau kasus antar siswa dengan siswa, kemudian dengan jadi kita bisa ada rate-nya lah ya, bener kata Bu Hilda tadi ada yang kasusnya ringan, terus ada yang sedang, ada yang berat seperti itu. Mungkin dari kasus yang berbeda itu nih Bu, pasti ada langkah-langkah yang berbeda untuk penerapannya ya Bu ya? Mm-mm. Nah, itu yang seperti apa ya Bu ya? Maksudnya penerapan bagaimana ya? Ya, cara pengambilan keputusan. Misalkan, oh ini masalahnya sedang, maka langkah-langkahnya harus seperti apa? Oh ini permasalahannya besar, terus langkah-langkah yang Ibu ambil itu seperti apa? Kalau untuk permasalahan-permasalahan yang sekiranya ringan dan bisa kita ambil keputusan pada saat itu juga, Iya. ya siapa yang terkait di situ biasanya saya ambil kesimpulan dan saya coba memberi solusi secara langsung. Baiknya begini 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 mungkin gitu ya. Kalau untuk masalah-masalah yang sedang ada beberapa kalau di swasta kita ada staff, ada staf kesiswaan, ada staf humas, staf kurikulum. Nah, permasalahan itu kita akan bicarakan dulu, kita akan coba untuk musyawarahkan, gitu, karena mungkin skupnya lebih lebar, lebih luas ya. Nah, dari situlah nanti kita coba permasalahan itu kita bahas lagi dan sudah ada kesimpulan di tahap akhir, baru nanti kita coba pecahkan bersama. Oke, berarti dari langkah-langkah itu, terus kan pasti menghasilkan sebuah keputusan ya Bu Iya, ya? iya. Nah, dari langkah-langkah pasti ada hal-hal yang Ibu anggap, wah ini langkahnya efektif dalam menyelesaikan masalah. Itu kira-kira langkahnya seperti apa tuh Bu? Menurut Ibu yang efektif dapat dilakukan? Langkah-langkah efektifnya ya pasti ada langsung kita kita identifikasi masalahnya, kita cari faktanya, kemudian kita bangun komunikasi, kemudian kita coba untuk gali lebih dalam apa dan bagaimananya, terus solusi terbaiknya apa, seperti itu.
Berarti ada sebuah musyawarah bersama Ibu ya? Pasti setiap Hmm. pengambilan keputusan, terutama permasalahan yang memang dilema sekali ya, Iya. yang tidak otomatis tidak bisa saya pecahkan sendiri Iya, kan, betul. pasti saya akan melibatkan staf saya di sini untuk ikut urun rembuk, untuk ikut diskusi, kemudian yuk kita pecahin bareng nih. Iya. Biasanya kan dengan banyak kepala pasti Bisa banyak ya. banyak ide, saran, masukan seperti itu. Otomatis tidak biar keputusan yang saya ambil tidak bertentangan dengan tidak bertentangan dengan hal-hal ya baik secara moral, etika, profesional seperti itu. Jadi di situ pasti ada yang namanya tantangan ya Bu ya. Pasti dalam mengambil Iya. sebuah keputusan Iya, bersama, apalagi ya, ada yang pro dan pasti ada yang kontra. betul. Nah, dari situ pasti muncul sebuah tantangan yang kontra ini Bu. Bagaimana nih cara menanganinya Bu? Nah, jadi kita memang harus punya fokus, kita harus punya mindset yang sama. Penyelesaian terhadap permasalahan ini kita ingin fokuskan di mana. Misalnya kita fokuskan kepada misalnya masalah lingkungan ya, fokuskan untuk membangun agar lingkungan lebih baik bagaimana. Kalau untuk terhadap anak berarti kita fokuskan titik permasalahan itu di anak itu. Jadi kita harus punya satu patokan yang visi misi yang sama, bahwa penyelesaiannya ya harus Berpusat berfokus pada pada anak ya. anak gitu. Iya, Jadi untuk itu kan kita baik yang pro maupun yang kontra, kita harus mencari jalan tengahnya ya. Dan jalan tengah itu harus kita bangun, pasti ada sedikit yang dikorbankan, ego kita yang kita korbankan. benar-benar. Gimana supaya titik di tengah itu nanti ketemu Iya. dan fokus kita tetap di tempat yang sama, di fokus yang sama. Intinya fokus yang sama karena semua keputusan harus berpihak kepada anak ya Bu ya. Iya, karena Nah. kita dunia pendidikan terutama Iya, sekolah benar-benar, dasar benar. ya. Jadi pertimbangan terbesar kita adalah anak. Fokus pada anak. Iya. Nah, kalau tadi tantangan nih Bu. Nah, yang kedua ini selanjutnya ketika kita memiliki sebuah permasalahan ya, apakah permasalahannya itu kan tadi Ibu sudah menyebutkan tergantung tingkat permasalahannya nih. Ada yang sedang, ada yang ringan, ada Iya. yang berat ibaratnya. Betul. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kira-kira nih pengambilan keputusan yang akan Ibu lakukan berdasarkan ketiga tipe tadi tuh Bu. Misalkan kayak misalnya jangkanya permasalahannya berat, maka jangka waktunya kita buatlah, kita harus menjadwalkan lah, ada rapat ini, jadi keputusan yang diambil itu sempurna gitu Bu. Jadi ada langkah-langkah apa nih untuk Ibu mengambil sebuah keputusan, apakah langsung diputuskan atau harus membuat jadwal ke depannya karena saking dilemanya ya seperti itu Bu. Gimana Bu? Jadi kalau untuk memang yang sekiranya ringan, sudah terbayang nih, oh iya baiknya si anak ini kita bimbing, setiap hari diberikan bimbingan 5-10 menit sebelum dia pulang. Itu kan bisa diputuskan di hari itu ya. Iya. Itu termasuk ringan. Kemudian yang sedang berarti keterlibatannya melibatkan orang selain guru, siswa, mungkin orang tua atau mungkin pihak lain, misalnya guru BK dan lain sebagainya. Jadi itu kan kalau untuk masalah bimbingan itu kan tidak bisa 1 hari 2 hari kita bisa lihat perkembangannya. Iya, seperti betul. itu. Kalau yang memang dilema sekali dengan skop yang lebih besar itu ya kita harus lihat, oh dalam jangka waktu 1 bulan gimana ya progresnya, misalnya ada perubahan signifikan nggak ya, coba dari tahap ini belum ada nih, oh berarti kita harus kita review lagi nih, apa lagi tindakan yang harus kita lakukan supaya permasalahan ini bisa teratasi itu. Jadi harus ada nggak- reviewnya ya Bu ya. Iya, jadi kita nggak bisa 1 hari permasalahan itu selesai. Biasanya permasalahan yang berat itu jangka waktunya, bukan jangka waktunya ya, permasalahan itu tidak akan selesai di hari itu, di minggu itu, di bulan itu, tidak. Pasti kan problem itu terus berlanjut, tapi bagaimana meminimalisir permasalahan itu supaya tidak membesar atau supaya terjadi perubahan yang signifikan gitu. Itu kalau permasalahannya saking besarnya ya Bu ya. Jadi tahapannya itu mulai seperti tadi yang dijelaskan, ada observasi ya kita bilang ya, observasi. Terus sampai akhirnya menuju ke pasca observasi juga, kira menentukanlah sebuah keputusan yang akan Ibu ambil bersama dengan warga sekitar ya, sekitar sekolah ini. Oke, itu menarik banget Bu. Jadi dari
cerita-cerita Ibu nih, permasalahan Ibu itu tuh cukup menarik buat saya. Jadi selanjutnya nih Bu, kayak faktor-faktor apa sih Bu yang menurut Ibu nih mempermudah dalam pengambilan sebuah keputusan yang dilema ini? Untuk mempermudah sebuah pengambilan keputusan dibutuhkan kita menurunkan ego kita sih. Pertama itu. Ego. Siapapun yang terlibat di dalam sebuah permasalahan kan harus menurunkan egonya. Iya, benar-benar. Harus mencari titik temunya di mana. Pasti kan ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa oh saya benar, kenapa saya di posisi yang salah gitu. Jadi Iya. untuk mencari solusi kita tidak perlu mencari siapa yang benar siapa yang salah, tapi gimana caranya kita permasalahan yang ada ini menjadi tidak ada masalah. Istilahnya gini ya, permasalahan kecil jadi kita buat jadi tidak ada masalah. Permasalahan yang besar gimana kita jadi Penyelesaiannya ya. masalah kecil dan selesai masalahnya gitu. Oke. Jadi Jadi benar-benar kita harus bisa manajemen diri ya Bu ya. iya, Benar-benar sama kesadaran diri kita masing-masing. betul. Jadi jangan sampai permasalahan yang kecil malah kita Malah jadi besar-besar. besar. Iya, permasalahan besar malah jadi tambah rumit nantinya Iya, gitu. Kalau bisa kita redam semuanya, kita turunkan ego kita, baru kita bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita di posisi yang sama-sama emosi, sama-sama egois, Iya ya. mau menang sendiri, merasa diri kita paling benar, itu pasti tidak akan ketemu titiknya di Benar mana banget. solusi dari permasalahan itu akan bisa timbul. Oke, Masya Allah itu cukup menarik banget ya Bu ya. Terakhir aja nih Bu, pertanyaan terakhir saya itu dari hal-hal tersebut nih, dari kasus-kasus permasalahan Ibu dalam mengambil keputusan ya, pasti ada pembelajaran yang dapat Ibu petik, Ibu ambil untuk kebaikan diri Ibu nih. Ya. Nah, kira-kira nih Bu, pengambilan keputusan dilema apa yang menjadi yang melekat di diri Ibu nih sampai harus oh inilah permasalahan seperti ini harus saya selesaikan yang saya petik kebaikannya untuk diri saya. Intinya sih dalam menghadapi sebuah permasalahan ya kita kadang menyadari di akhir, di ending menyadari bahwa maksud kita baik, Iya. tetapi kadang sampainya menjadi kurang baik karena dalam sebuah prosesnya itu mungkin ada hal-hal yang harus kita luruskan. Jadi kadang maksud kita baik, oh belum tentu untuk orang lain jadi Benar. baik gitu. Iya. Kalau itu buat diri saya pribadi ya, kan inginnya ya kita kan nggak bisa istilahnya menyamaratakan semuanya. Oh menurut saya ini sudah terbaik dan yang paling baik. Pasti ada orang yang memandang bahwa oh kok masih berat sebelah sih, oh kok masih begini sih keputusannya, kok nggak fair sih, seperti itu. Ya itu jadi yang saya bilang maksud kita baik belum tentu Orang endingnya lain menerima orang lain juga. menerima keputusan kita juga dengan baik. Jadi Gitu intinya sih. setiap permasalahan apapun akan terselesaikan Iya. jika kita memiliki komunikasi yang baik ya Bu Betul. ya. Jadi komunikasi itu sangat penting dengan pihak manapun yang terlibat dalam sebuah permasalahan. Intinya kita komunikasikan dan komunikasi itu harus berjalan dengan baik kalau kedua belah pihak membuka pintu komunikasi gitu. Iya. Jadi mau saling yuk gimana nih caranya supaya masalahnya selesai. Iya benar Bu. Percuma ada musyawarah kalau komunikasi aja nggak baik ya Bu ya. Iya. Iya, Setelah dari ruang musyawarah terus tiba-tiba masih gondok, masih dongkol, Iya masih ada yang faktor ada pro dan yang kontra ya. iya buat apa? Jadi ruang forum yang kita buka tidak jadi solusi dong. Iya, jadi Gitu. keputusan mengambang begitu aja ya. Iya, jangan sampai seperti itu. Nanti kalau kemarin aja gini nggak selesai, tidak diselesaikan, tidak puas lah. Iya, Gitu. oke. Masya Allah, ini benar-benar jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya ke Ibu ini benar-benar memotivasi saya banget. Ya, dengan pengalaman-pengalaman Ibu ya yang dikatakan lebih banyak banget ini. Ya, kalau jadi kepala sekolahnya baru, kalau jadi gurunya alhamdulillah sudah lumayan lama. Kalau misalnya problem-problem guru ya, Bu Hilda juga tahu kan banyak permasalahan Dilema ya, istilahnya dilema yang terjadi di kelas Iya. kan mereka punya status sosial yang berbeda, mereka punya karakter yang sangat berbeda, kemampuan anak juga beda. Benar banget. Gitu. Intinya dalam satu kelas pasti memiliki keberagaman gitu. Mungkin anak-anak belum tidak bisa menerima kita juga belum bisa menerima anak-anak karakternya 100%. Itulah dibutuhkan
komunikasi juga, kembali lagi komunikasi itu sangat Baik, penting. Ibu, terima kasih banget Ibu ini atas semua perbincangan kita hari ini. Jadi bisa saya Sama-sama. simpulkan intinya ya Bu ya, dalam pengambilan keputusan ini kita harus menurunkan ego kita masing-masing. Betul. Komunikasi yang utama Iya. karena percuma kita musyawarah tanpa komunikasi yang baik ya Bu ya. Iya, betul. Iya, karena maksud musyawarah kan untuk mencapai sebuah kata mufakat, sepakat. kata sepakat. Iya. Masya Allah banget. Baik, Ibu terima kasih waktunya untuk hari ini. Ya Bu ya, maaf Sama-sama. sudah saya repotkan. Iya, insya Allah kita sama-sama belajar. Amin. Sukses buat Bu Hilda, Amin, semoga Ibu. lulus yang Amin. terbaik, bagi-bagi ilmunya di Insya SDS Islam Al Allah. Hikmah juga. Insya Allah, Ibu. Baik, terima kasih untuk Kepala SD Islam Al Hikmah Ibu Purwati. Terima kasih ya Bu, saya akhiri. Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.